Kalau kita memperhatikan dalam kitab suci, biasanya setiap kali Yesus naik ke sebuah gunung, Ia selalu pergi untuk berdoa, berkomunikasi dengan Bapa. Dan pada pagi ini kita mendengar bacaan Injil bahwa di atas gunung itu terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Dikisahkan bahwa ketika Yesus sedang berdoa, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilauan, menggambarkan bahwa kemuliaan Allah terpancar melalui diri Yesus karena Yesus membuka diri sepenuhnya kepada Bapa. Karena itu doa sesungguhnya bukan sekedar kata-kata yang kita ucapkan, tetapi doa seharusnya menjadi perjumpaan yang mengubah hidup kita. Peristiwa yang kita dengarkan dalam Injil juga sekaligus menjadi undangan bagi kita semua. Setiap kali kita datang kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh di dalam doa, hati kita perlahan akan diubah oleh kuasa-Nya. Mungkin bisa jadi bahwa wajah kita tidak menjadi berkilauan, ya seperti dialami oleh Yesus dalam Injil hari ini, tetapi cara kita berpikir, cara kita berbicara, keberanian kita mengampuni dan juga mengasihi akan semakin memancarkan wajah Kristus di dalam hidup kita. Orang yang dekat dengan Tuhan akan membawa damai kemanapun ia pergi. Ini kenapa doa adalah momen bagi kita untuk sungguh-sungguh merasakan situasi yang intim, ya, dengan Kristus sendiri. Karena pada saat itu kita akan berbagi. Yesus akan memberikan kepada kita damai yang boleh kita bawa kemanapun kita pergi. Seringkali kita berharap hidup kita berubah, lalu keadaan menjadi lebih baik. Tetapi Injil hari ini mengajarkan kepada kita yang sebaliknya. Perubahan sejati justru dimulai ketika kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita. Pertama-tama bukan akan apa yang kita ucapkan, tapi keterbukaan kita memberikan ruang di dalam hati di mana Allah bisa bekerja. Dan dari hati yang terbuka itulah lahir kesabaran, lahir pengharapan, lahir keberanian dan kasih yang tidak mudah padam. Santo Paulus mengingatkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Putra Allah atau dengan Yesus sendiri. Dan itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Setiap doa yang tulus, setiap ekaristi yang kita rayakan, setiap saat kita memandang Tuhan dengan mata iman, sesungguhnya Tuhan sedang membentuk kita sedikit demi sedikit untuk menjadi serupa dengan dirinya. Transfigurasi bukan hanya peristiwa yang terjadi di atas gunung. Transfigurasi adalah panggilan hidup kita setiap hari, yakni membiarkan terang Kristus itu bercahaya, mengalahkan kegelapan di dalam diri kita, sehingga melalui hidup kita, orang lain juga dapat melihat secercah wajah Allah yang penuh kasih. Minggu-minggu ini kami para imam dan DPP juga mengadakan wawancara kepada 46 katekumen kita. Dan dari kesaksian mereka, ya banyak pada akhirnya mereka berani memilih untuk mengimani Kristus karena kebaikan-kebaikan orang Katolik yang mereka jumpai di dalam kehidupan mereka. Maka sesungguhnya ketika hal itu terjadi, kita sedang mengulangi peristiwa Gunung Tabor, di mana melalui diri kita Kristus bercahaya bagi orang lain.
Semoga Tuhan menjadikan wajah kita berseri-seri sehingga orang melihat kehadiran Allah dalam hal-hal yang baik yang kita lakukan. Amin.